Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Aditya Lunadi Fajri dan Indi Nikmatul Atiyah, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang masalah KDRT. Mata kuliah masalah sosial keagamaan. Kami memiliki topik diskusi pada materi kali ini, yaitu masalah KDRT. Topik diskusinya yaitu adalah yang pertama, apa itu KDRT? Yang kedua, bentuk KDRT itu apa saja? Yang ketiga, sebab akibat dari KDRT. Yang keempat, dasar hukum pelanggaran KDRT. Serta yang terakhir adalah pencegahan dan penanganan KDRT. Setiap keluarga bermimpi untuk memiliki hubungan keluarga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta. Namun, kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan, dan sedih karena terjadi kekerasan di dalam keluarga yang disebabkan oleh banyak faktor yang nanti akan kita bahas dalam materi ini. Sebelum mendalami KDRT lebih dalam, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih itu KDRT. Nah, KDRT ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rumah tangga keluarga yang dapat menyebabkan penderitaan atau luka baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi terhadap anggota keluarga. Seringkali kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang rahasia dalam rumah tangga. Satu hal yang memalukan jika diketahui oleh lingkungan sekitar. Kadang lingkungan kurang responsif terhadap kejadian KDRT dengan alasan bahwa KDRT merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh rumah tangga tersebut, sehingga orang lain merasa tidak perlu ikut campur, padahal dampak KDRT sangat signifikan baik bagi korban maupun keluarga. Yang selanjutnya yaitu adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut studi yang dilakukan oleh Lau dan Kosberg, bentuk KDRT itu ada 4. Yang pertama, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Suatu tindakan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, cedera serius, atau luka pada korban. Contoh kekerasan fisik yaitu menampar, menggigit, menikam, bahkan sampai membunuh. Tindakan ini mengakibatkan traumatik yang sangat mendalam pada hidup korban KDRT, membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman. 2. Kekerasan psikis. Tindakan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan psikologis yang berat pada korban. Contoh tindakan kekerasan psikis meliputi intimidasi, penyiksaan, ancaman kekerasan, pengurungan di dalam rumah, pengawasan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan hak asuh anak, pemisahan, penghinaan, dan penghinaan yang berulang. 3. Kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan, atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dalam rumah tangga untuk bertujuan komersial atau tujuan tertentu. 4. Penelantaran rumah tangga. Tindakan seseorang yang membatasi atau melarang korban untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban menjadi tergantung padanya secara ekonomi.
Penelantaran rumah tangga dapat diindikasikan dengan kekerasan ekonomi, seperti menolak memberikan dukungan keuangan, menolak memberikan bantuan finansial, menolak memberikan makanan dan kebutuhan dasar, serta mengontrol akses terhadap layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Sebab akibat KDRT: 1. Komunikasi, 2. Tidak harmonis, 3. Ekonomi, 4. Berbeda budaya, 5. Sering emosi. Akibat atau dampak dari KDRT diantaranya: 1. Ketakutan, 2. Hilangnya rasa percaya diri, 3. Hilangnya kemampuan bertindak, 4. Ketidakberdayaan, 5. Trauma berkepanjangan. Dasar hukum. Undang-Undang tentang KDRT dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini berlaku untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi hukum kepada pelaku kekerasan. Pencegahan dan penanganan KDRT. Pencegahan dengan action edukasi. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan aktif melakukan kampanye, pendidikan, dan penyuluhan mengenai masalah KDRT. Penanganan hukum. Tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda, serta sanksi tambahan seperti wajib mengikuti rehabilitasi atau menjalani pengawasan. Pernikahan adalah ibadah, dan setiap ibadah bermuara pada cintanya sebagai tujuan. Sudah sewajarnya setiap upaya meraih cintanya dilakukan dengan sukacita.